Kiai Haji Miftahul Akhyar mengumumkan mundur dari jabatan beliau sebagai Ketua Umum MUI pada hari Rabu kemarin. Banyak yang kaget. Beliau dikabarkan ingin fokus menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Spekulasi berkembang, siapa yang akan menggantikan beliau? Apakah Waketum MUI Anwar Abbas yang dikenal malah lebih seperti ketua partai oposisi daripada pengurus MUI itu? Kalau itu terjadi, waduh, maka makin sempurna stigma atau julukan bahwa MUI menjadi sarang kadrun. Karena pengurusnya lebih banyak oposan pemerintah, nyinyirin semua kebijakan pemerintah, tetapi giliran ada desakan kepada MUI untuk diaudit keuangannya secara terbuka dan transparan sesuai dengan undang-undang, pengurusnya mingkem. Ya, adalah minggu lalu ketika ada demo aksi bela toa di depan kantor Kementerian Agama. Koordinator lapangan dari demo itu adalah orang yang bernama Fikri Bareno. Membuat kehebohan dan dikecam karena mempermainkan gerakan sholat. Ternyata dia terbukti sebagai pengurus pusat MUI. Nah, lo ketahuan. Bang, ruko yang 20 biji aman Bang Fikri? Ya, masyarakat gerah, marah, dan makin gemas dengan perilaku beberapa pengurus MUI yang boro-boro menjadi kelompok yang mendinginkan situasi di berbagai gejolak yang seringkali disebabkan sebenarnya oleh kelompok kalau enggak EPI, ya HTI, atau begundal ISIS yang mulai kelihatan muka-mukanya. MUI ini, beberapa pengurusnya malah jadi kompor meleduk yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena MUI ini punya dana yang nyaris tak terbatas lah ya, saking gedenya jumlahnya, yang berasal dari masyarakat atas perintah negara. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Memerintahkan negara membuat lembaga sertifikasi halal yang tentu saja di dalamnya selain ada BPJPH, ada lembaga pemeriksa halal, dan juga adalah ada MUI di situ. Dari sinilah dana masyarakat yang mengurus label halal ini masuk ke koceknya MUI. Cuan-cuan. Bayangkan, perkiraan dana, ini perkiraan ya. Ini perkiraan karena MUI masih belum mau diaudit publik. Ya, sesuai yang dirilis oleh tirto.id, perkiraan dana yang diperoleh MUI adalah 124 miliar per tahun. Alias 10 miliar per bulan lah kira-kira ya. Dan kalau ini benar, pantesan nganu. Ya jelas berbahaya ketika sebuah LSM yang hibrid. Saya sebut hibrid karena LSM itu jelas lembaga swadaya masyarakat, swasta. Tapi pemasukannya dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Bahkan MUI juga mendapatkan dana operasional dari APBN tiap tahun. Tapi sepak terjangnya seperti tanpa kendali. Dibiayai tapi dari dana-dana itu seolah hanya digunakan untuk agenda orang per orang. MUI seolah tidak memiliki kelamin yang jelas sebagai organisasi. Tentu masih banyak pengurus yang mungkin lurus dan tidak main politik. Tapi yang sebaliknya juga dengan jelas bisa kita saksikan. Problemnya cuma satu. Mereka ini pegang stempel halal. Tok halal, tok haram. MUI ini membantu negara atau memusuhi negara sebenarnya? Membantu masyarakat atau ngomporin umat? Menebar kasih dan sayang atau membiarkan pengurusnya menjadi alat nyinyir kebijakan? Menjadi LSM yang kepo atau malah jadi bagian dari demo? Kita kupas setelah yang satu ini ya. Tarik Mas Bambang. Iya, selamat Mas Bambang ya jadi ketua IKN ya. Semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat. Yo, apa kabar kadrun sejagat raya?
yang meskipun jumlahnya nggak seberapa, tapi berisiknya luar biasa. Yang meskipun banyak yang pura-pura alim, tapi lama-lama ketahuan juga kalau sering berbuat zalim. Yang meskipun terlihat kalem, tetap saja melotot kalau lihat kue apem. Kue apem. Iya. Kalau di Jakarta serabi, ya. Ya, terus bergulir ya desakan untuk mengoreksi keberadaan atau bentuk organisasi yang namanya MUI ini. Karena bisa dibilang, sepak terjang beberapa pengurusnya sudah jauh dari apa yang diperkirakan orang. Sudah melenceng jauh. Bukan melenceng lagi lah. Sudah tidak layak disebut LSM ulama. Jika pengurusnya saja banyak yang terjerat kasus asusila, terorisme, bahkan sampai ikut campur urusan politik. Bahkan jadi koordinator lapangan demo yang memalukan itu. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian masyarakat menilai bahwa MUI memang sudah tidak konteks lagi dengan perkembangan terkini. Nggak update lagi, nggak cocok lagi. Karena memang proses pembentukan awal MUI adalah strategi politiknya Orde Baru. Jadi zaman Pak Harto nih. MUI ini mirip dengan KNPI. Ini ceritanya ya. MUI itu mirip dengan KNPI, yaitu ada tokoh-tokoh berbagai ormas sejenis lalu disatukan biar mudah diatur. Ya gaya Orde Baru sih. Biasa senangnya membuat fusi. Seperti partai politik kan dulu banyak nih, majemuk dan banyak. Diikat dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi cuma 3 partai, ingat nggak dulu? P3, Golkar, dan juga PDI. Bahkan Golkar itu dulu disebutnya bukan partai, ya kan? Lalu banyak ormas kepemudaan diringkas jadi satu. Namanya KNPI. Banyak ormas Islam diringkas. Namanya MUI. Begitu aja. Atau kalau sekarang mungkin banyak komunitas motor diringkas jadi IMI ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau MUI kemudian bisa menjadi alat politik seperti ketika Pilgub DKI, sampai MUI mengeluarkan fatwa yang bertujuan menghantam Ahok, dan itu terjadi, maka masyarakat menilai ada yang salah dengan MUI ini. Ini LSM tempat berkumpulnya ulama atau semacam calo politik. Iya. Beberapa hari yang lalu juga demikian. PA 212 yang sepertinya merasa gagal demo untuk menurunkan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Lalu mereka juga mendorong MUI untuk kembali mengeluarkan fatwa. Kenapa PA 212 percaya diri sekali ke MUI untuk minta bantuan fatwa? Kenapa? Ya karena mereka seperti sedang meminta bantu kepada kawan-kawan mereka sendiri. Iya. Ini yang saya maksud berbahaya kawan-kawan. Ketika sebuah LSM dibiayai oleh negara malah menjadi tempat yang sangat aman bagi sebagian orang-orang yang ditenggarai menjadi kaki tangan radikalisme, kaki tangan intoleran. Sebuah organisasi lawas dibentuk oleh rejim yang otoriter, dibiayai oleh jerih payah masyarakat, ditenggarai beberapa pengurusnya malah menjadi bagian dari musuh besar negara yang bernama terorisme. Negara seolah sedang dimakan oleh jari jemarinya sendiri. Negara sedang dimangsa oleh apa yang ditanamnya sendiri. Negara seolah sedang mengasah belati yang digunakan untuk menggores kulit Ari Ibu Pertiwi. Negara seolah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena sungkan, karena enggan, atau takut dikira melawan agamawan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Oh negara, kami ini harus bagaimana? Kami menjaga Pertiwi, tapi kami dibilang menghina agama. Kami menjaga NKRI, tapi kami dibenci orang yang bersembunyi di balik jubah panjang Majelis Ulama. Kami mencintai Indonesia dan semua kebinekaannya, tapi kami dihajar menggunakan fatwa. Oh negara, kami ini anak siapa? Konten hari ini memang rada dramatis. Karena memang MUI ini kadang bikin gemes. Tanpa mengurangi rasa hormat kita untuk para kiai sepuh yang masih tetap lurus dan tidak ikut-ikutan politik.
maka suara ini harus diperdengarkan. Suara-suara para oposan yang juga ikutan komentar berikut ini. Yang pertama adalah dari Aang Darmarka Sidoarjo. Dia bilang begini, kalaulah MUI sudah benar-benar terkontaminasi faham radikal, mutlak harus dibubarkan karena MUI saat ini seperti duri dalam daging. Wah, serem ya. Lalu dari Ani Malang, MUI harus dibubarkan karena sudah banyak sampah di dalamnya. Kadun-kadun terorisme dan radikalisme perlu diberantas untuk NKRI. Wah, oke, thank you. Ada dari Gandul Cinere ada Mas Widodo lagi. Bubarkan MUI. Percuma MUI ada kalau isinya kadrun mafia teroris dan intoleran. Wah, kan aneh kalau jadi mafia ulama Indonesia. Waduh, serem ya. Keras. Ada Roy dari Bandung. Pertanyaannya bagaimana dengan akidah agama lain untuk bermasyarakat? Apa perlu didirikan majelis pendeta Indonesia misalnya? Sekalian buat label haram yang juga belum ada. Lalu ada Egan dari Jember. Jember mana nih? Jember Utara? Kalau Jember Utara berarti Jembat ya. Jangan cuma dibubarin, kasih juga pesangon nasi bungkus pakai rendang. Waduh, ini makanan mulu, ibu-ibu nih ya. Ada Bahrun Pola dari Pelai Hari, Kalimantan Selatan. Majelis itu artinya cantik. Ya betul, majelis itu sesuai dengan kalau di kamus bahasa Indonesia artinya cantik ya. Elok, rapi, dan bersih. Apakah MUI sudah menggambarkan itu semua? Wah, beletak. Kemudian dari Kim Hwa, dari Bandung ya. Halo Kim Hwa. MUI harus dibubarkan agar tidak tumpang tindih dengan NU dan tidak membingungkan masyarakat. Oh iya. Saya nggak paham maksudnya. Oh ya mungkin karena sama-sama ormas ya. Yang ke-8 dari Yusi di Hong Kong. Sia. MUI nggak harus dibubarkan, tapi harusnya membubarkan diri daripada kebobrokan di dalamnya dibeberkan. Iya, komentar netizen ini variatif ya. Tapi pada dasarnya mereka sepakat kalau MUI dikoreksi lagi karena ditenggarai beberapa pengurusnya justru ada kesan merongrong negara. Membingungkan umat. Juga MUI tidak memberikan keteladanan kejujuran dengan tidak terbuka secara luas soal keuangan, penerimaan, dan pengeluarannya. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Karena soal duit, MUI dinilai remang-remang. Dan yang remang-remang bisa menimbulkan fitnah. Dan komentar-komentar tadi akan kita undi pada akhir bulan ini untuk mendapatkan 2 orang dengan masing-masing 1 buah unit handphone persembahan Oposisi 69 FM ya. Kami tunggu komentar Anda di YouTube, WhatsApp Group, atau di sosial media lainnya. Di tentunya sosial medianya 2045 TV. Kita sharing diskusi soal radikalisme, intoleran, dan juga kadrunisme. Baik, kita kulik soal MUI ini setelah kita beletak yang satu ini. Tarik Bambang. Wih, luar biasa. Nggak ada kopi? Iya, nggak apa-apa. Ntar baru datang kopi. Dari Pilkada Jakarta. Iya, selamat Mas Bambang jadi ketua IKN ya. Ada kenalan saya, pendiri NII Krisis Center namanya Ken Setiawan, mengaku prihatin terhadap ulah lembaga swadaya masyarakat bernama MUI ini. Selain menjadi sarang teroris, terbukti MUI pusat dan daerah beberapa pengurusnya ditangkap oleh Densus 88 dengan kasus terorisme. MUI juga menjadi sarang oposisi yang bukan mendukung program pemerintah, tapi justru selalu menyerang pemerintah. Padahal LSM MUI ini digaji oleh negara. Kita garis bawahi itu, digaji oleh negara. Ini mirip Noel ya. Balik lagi. MUI itu LSM plat merah yang dibiayai oleh negara. Namun sayang sekali MUI ini dinilai tidak efektif dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lihat saja statement orang-orang MUI yang sering kontradiktif. Seolah antar pengurus MUI itu sendiri tidak ada yang namanya koordinasi dan tidak saling mengingatkan. Ken Setiawan ini mengistilahkan MUI itu seperti sampah yang dipelihara oleh negara. Keras lu Ken ya. Demikian juga soal fatwa. Ditenggarai masyarakat menilai MUI ini ikut bermain dalam fatwa yang terkait dengan dunia politik seperti ketika kasus Ahok dulu. Jika mau fair, harusnya memang MUI itu bersih dari kepentingan politik, bukan kaki tangan ormas tertentu.
selain harus terbuka dan bukan lembaga pesanan fatwa. Bahkan Alisa Wahid, tahu dong Mbak Alisa, putri ulama besar Gus Dur, pernah bilang bahwa MUI itu tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili seluruh umat Islam Indonesia. Putri sulungnya Presiden RI keempat itu, yaitu Gus Dur ini mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat semua umat alias bukan untuk seluruh muslim di Indonesia. Fatwa MUI menurutnya sama saja seperti fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah dan lain sebagainya. Bahkan menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, tahu kan, menyampaikan fatwa MUI itu tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia, boleh diikuti oleh yang ingin mengikuti saja. Banyak suara yang menginginkan perubahan mendasar terhadap keberadaan MUI ini. Ada yang harus diperbaiki, ada yang memang bisa dipertahankan. Tapi jangan sampai MUI hanya jadi ajang mencari dana dengan mudah, mengingat besarnya jumlah kaum muslim yang tentu saja prospeknya luar biasa untuk misalnya jasa sertifikasi halal atau menjadi ajang lompatan menuju karir politik. Muaranya tetap pada keberanian pemerintah mereformasi LSM ini. Entah dengan metode seperti apa. Karena tentu tidak mudah. Mengingat MUI dulu dibuat oleh rejim yang represif. Sehingga menekuk berbagai ormas keagamaan dalam satu wadah tentu mudah kala itu. Sementara saat ini, pemerintah di era sekarang ini dalam sorotan HAM, kadrun, dan beberapa figur agama yang sedikit saja dianggap nyenggol, maka demo jadi ancamannya. Bagaimana mau mereformasi MUI? Kalau wakil ketuanya saja berani kritik di depan presiden, udah gitu salah lagi. Kita tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, kawan-kawan. Jika ada yang menunggangi agama untuk kepentingan pribadi, kelompok atau alirannya, maka seharusnya sebagai anak bangsa, kita tidak boleh lelah untuk mengingatkannya. Materi pinggir jurang ini untuk memberikan pencerahan bahwa tidak semua orang yang seolah lekat dengan kealiman tidak boleh dikritik, apalagi dikoreksi untuk kebaikan. Yang dikritik tapi makin jadi kan cuma satu, yaitu Anies Baswedan. Tetap ya. Ya, demikian siaran oposisi 69 FM. Salam waras dalam kebinekaan. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar.